Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Talk to iNews, dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kali ini kita akan membahas terkait dengan drama yang terjadi di Pilkada Jawa Timur. Dan pemirsa, petahana calon wali kota Surabaya Tri Risma hari ini menganggap bahwa ini ada sesuatu hal yang aneh begitu yang terjadi di berbagai hal dalam pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya, termasuk dengan tidak diloloskannya pasangan Rasio dan Dimam Abror oleh KPUD Surabaya. Dan kalau kita lihat pilkada serentak wali kota Surabaya pun terancam tidak bisa digelar setelah KPUD setempat juga menjegal langkah pasangan Rasio dan Dimam Abror. KPUD juga menyatakan bahwa pasangan yang diusung PAN dan Demokrat itu dinyatakan tidak lolos secara syarat administratif. Dan terkait dengan hal ini, pemirsa, sang lawan yang juga petahana wali kota Surabaya Tri Risma hari ini menyatakan persyaratan administratif sebagai sebuah kejanggalan yang juga dialaminya. Dan menurut Risma, timnya telah berusaha untuk melengkapi semua data sejak awal pendaftaran, namun hingga sepekan lalu pihaknya masih diminta untuk melakukan perbaikan kembali. Dokumen nanggonku aku kudu tanda tangan akeh gitu. Perbaikan itu sudah diserahkan atau? Gitu, karena soalnya aku seminggu yang lalu tuh masih ngerubah, masih memperbaiki syarat-syaratnya itu Pak. Tanya Pak Kadar itu. Gowo dokumen nanggonku aku kudu tanda tangan akeh gitu. Perbaikan itu sudah diserahkan atau belum? Sudah diserahkan. Seminggu yang lalu kan aku udah nyerahkan semua awal wong ini sampai ganti ping pindho rek calone. Itu kan aku di awal itu sudah nyalonkan, itu sudah final itu kan. Tapi seminggu yang lalu tuh loh, aku masih melengkapi. Seminggu yang lalu loh. Ya, dan pemirsa, kita akan segera bergabung menuju ke Surabaya untuk kita bisa berbincang langsung dengan calon wakil wali kota Surabaya yang juga tidak lolos dalam proses verifikasi. Saya sapa terlebih dahulu Pak Dimam Abror. Selamat malam Pak Dimam. Selamat malam. Selamat malam Pak Dimam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya Pak Dimam, Anda bisa mendengar suara saya saat ini? Ya, saya mendengar suara Anda, Rizka. Pak Dimam? Ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya Pak Dimam, terkait dengan proses yang terjadi pada Anda juga sempat ada banyak tudingan bahwa memang Anda ini sengaja dihadang supaya tidak berhasil begitu untuk maju. Tanggapan Anda, Pak Dimam? Ya, kalau tadi disebutkan bahwa petahana Bu Risma itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dalam proses administrasi yang mulai dari pendaftaran kemudian sampai ke verifikasi. Saya juga melihat, Rizka, bahwa pada diri saya atau pasangan saya dengan Pak Rasio itu dalam proses itu juga terjadi keanehan sampai kemudian akhirnya tanggal 30 Agustus kemarin itu diputuskan bahwa pasangan Rasio Dimam Abror itu tidak lolos verifikasi. Jadi menurut saya juga ada keanehan di dalam proses verifikasi ini. Keanehan apa yang Anda lihat Pak Dimam? Secara proses administratif atau ada keanehan lain yang Anda dan juga pasangan Anda lihat sendiri? Kalau saya analogkan dalam pertandingan sepak bola, sebenarnya dalam tanda kutip pelanggaran yang saya lakukan itu menurut saya kartu kuning pun itu masih tidak layak ya. Itu hanya pelanggaran yang mungkin hanya diperingatkan saja. Tetapi yang dilakukan oleh KPUD Surabaya ini adalah langsung mengkartu merah saya. Memberikan saya kartu merah sehingga saya kemudian tidak boleh bertanding di pertandingan itu. Saya kira ini ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang janggal karena pelanggaran saya itu adalah tidak adanya surat keterangan dari kantor pajak bahwa saya tidak punya tunggakan pajak. Dalam prakteknya saya sudah mempunyai SPPT ya, surat laporan pajak saya setiap tahun sudah saya lengkapi, dan setiap kali saya menerima honor dari saya di KONI, dan saya juga punya mengelola kampus ya, Stikosa WS, saya ketua yayasan juga, dan setiap kali saya menerima honor itu sudah dipotong pajak. Dan SPPT-nya ada. Selain itu saya juga persyaratan KPU itu ada 3 surat dari Pengadilan Negeri Surabaya, antara lain itu bebas pilot dan juga bebas utang. Yang di situ termasuk ada unsur bebas pajak. Jadi sebenarnya substansinya, kecuali kalau saya ini pernah dipidana begitu ya,
pernah ada kasus pajak, penggelapan pajak atau apa gitu. Tetapi substansinya kan saya sudah tidak punya tunggakan pajak. Cuma memang tidak ada selembar kertas yang menjelaskan dari KPP Wonocolo tempat tinggal saya bahwa saya bebas pajak. Dan sebenarnya itu menurut saya itu pelanggaran yang sama sekali tidak layak untuk diberi kartu merah. Tapi yang dilakukan oleh KPUD Surabaya adalah mengkartu merah saya. Itu Rizka. Pak Dimam, kalau tadi di pertanyaan saya di awal, adakah memang yang terlihat sengaja begitu untuk mengganjal Anda agar tidak maju bersama pasangan Anda? Tentu saja saya tidak bisa mengkonfirmasi pertanyaan dari Rizka ya, tetapi yang saya rasakan adalah demikian. Artinya kalau selama ini ya kita mendengarkan berita dinamika politik di Surabaya di mana pasangan petahana ini tidak ada lawan ya, kemudian ketika Pak Rasio dan saya kemudian mendaftar, Rizka ingat juga sebelum itu tanggal 3 Agustus saya mendaftar bersama Pak Haris Purwoko dan kemudian ada insiden Pak Haris tidak melanjutkan proses pendaftaran itu. Nah, kemudian setelah dibuka kembali pendaftaran, setelah melalui proses sosialisasi dan kemudian masa pendaftaran, Pak Rasio dan saya akhirnya daftar. Kalau sebelumnya saya sebagai calon wali kota, sekarang saya menjadi calon wakil wali kota. Nah, semua proses ini kita lewati, ya. Kemudian ketika sampai pada final, ketika masyarakat Surabaya sudah menunggu bahwa ini ada lawan yang akan menghadapi petahana, ternyata kemudian hasilnya bagi saya cukup mengecewakan apa yang diputuskan oleh KPUD Surabaya. Rizka. Ya. Oke, dan apa saat ini upaya hukum yang mungkin Anda lakukan dan juga pasangan Anda untuk kalau Anda melihat ada berbagai macam kejanggalan dan juga keanehan yang terjadi sebenarnya? Kalau tanggal 30 Agustus yang lalu, itu KPUD Surabaya memutuskan pasangan ya Rasio Dimam Abror itu TMS, tidak memenuhi syarat. Sehingga kemudian dianggap didiskualifikasi tidak bisa mengikuti proses Pilwali Surabaya. Tetapi hari ini tadi berita-berita di media menyebutkan bahwa KPUD Surabaya menganulir keputusannya setelah ada pihak DPP PAN maupun DPP Demokrat itu memprotes di KPU Pusat. Bunyi keputusan yang terbaru adalah bahwa Pak Rasio selaku calon wali kota itu boleh mendaftar, sedangkan saya sebagai calon wakil wali kota tidak boleh mendaftar. Ini tentu saja satu keanehan yang cukup lucu, lebih lucu lagi menurut saya, karena kita ini mendaftar sebagai pasangan, Rasio Dimam Abror, bukan Rasio mendaftar sendiri, mendapat rekom dari Demokrat, kemudian Dimam Abror mendaftar sebagai calon wakil wali kota dengan mendapatkan rekom dari Partai Amanat Nasional, bukan begitu. Tapi pasangan Rasio Dimam Abror mendaftar bersama-sama dengan mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, karena dua partai ini bergabung menjadi satu sehingga cukup syarat 20% itu. Kalau kemudian dipisah-pisah, Pak Rasio boleh mendaftar lagi sementara saya tidak bisa, tentu saja ada pelanggaran di situ menurut saya. Pelanggaran hak terhadap saya. Baik, Pak Dimam, saat ini di studio Talk to iNews sudah bergabung bersama kami ada Pak Ferry Kurnia dari Komisioner KPU dan juga ada Mas Fadli Ramdhani, seorang peneliti dari Perludem. Selamat malam Bapak-Bapak. Sudah ada curahan hati dari seorang calon yang dinyatakan tidak berhasil begitu ya untuk lolos. Pak Ferry, terlebih dahulu Anda menanggapinya bagaimana? Apakah memang benar syarat administratifnya tidak sesuai dan laporan yang sudah sampai kepada KPU Pusat seperti apa? Ya, saya pikir kita harus pahami bersama bahwa proses untuk menjadi pasangan calon itu kan memenuhi kualifikasi persyaratan dan syarat calon yang cukup ketat, yang itu juga diatur dalam undang-undang. Ini tegas. Kita kan hanya menjabarkan apa yang diatur oleh undang-undang. Bahwa salah satu syarat di undang-undang itu jelas di pasal 7 huruf M dan dipertegas di pasal 42 ayat 2 huruf G, itu terkait soal pajak. SPT dan juga NPWP. Dan di situ ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama ada NPWP-nya, yang kedua ada tanda terima terkait dengan SPT tahunan paling dalam masa 5 tahun terakhir, dan yang ketiga tidak ada tunggakan pajak, yang itu ada surat keterangan dari kantor pajak setempat. Ini yang menjadi syarat dan itu ada dalam undang-undang. Jadi saya pikir KPU dimanapun ini tidak akan gegabah untuk urusan bagaimana soal persyaratan ini yang diajukan. Jadi ini yang pokok, sehingga kenapa misalnya KPU Kota Surabaya juga
mengkartu merahkan lah, quote and quote bahasanya Pak Diman tadi. Seperti itu. Walaupun Ini yang Pak Diman memang merasa terjadi. bahwa kartu kuning pun tidak berlaku untuk dirinya Ya. karena merasa taat pajak begitu kan, dan Itu syarat yang administratif. sangat terang benderang ya ada dalam ketentuan yang ada dalam undang-undang seperti itu. Oke, kalau Anda menanggapinya bagaimana? Apakah memang benar syarat-syarat administratif yang dilampirkan tersebut? Ya, terkait dengan persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu memang jelas dijabarkan di Undang-Undang 8 2015, kemudian juga dijabarkan melalui peraturan KPU. Dan memang salah satu persyaratannya itu kan memang bebas dari tunggakan pajak. Ya. Nah, ini menjadi hal yang wajar untuk seorang bakal calon pemimpin daerah. Tentu dia harus dipastikan tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak mempunyai utang dan lain sebagainya, agar tidak menjadi beban ketika seorang bakal calon kepala daerah ini menjabat nantinya menjadi kepala daerah. Nah, kemudian dalam proses verifikasi persyaratan kan ini berkas yang disebutkan dalam undang-undang ini yang diverifikasi oleh KPU. Nah, berkas ini adalah berkas kumulatif yang seluruhnya harus dipenuhi oleh pasangan calon tanpa kecuali. Kalau seandainya ada hal yang tidak dipenuhi, misalnya saya kemarin itu bertemu langsung dengan salah satu anggota KPU Kota Surabaya, memang mengkonfirmasi memang yang tidak dipenuhi oleh salah satu pasangan calon bakal calon wali kota Surabaya ini tidak ada surat bebas tunggakan pajak. Artinya KPU tidak punya pilihan selain tidak meloloskan. Dan perlu diingat juga Mbak, itu sudah ada masa perbaikan dan lain sebagainya. Mungkin nanti Kang Ferry bisa menjelaskan itu. Dan ketika dalam masa itu tidak ada perbaikan, tidak ada penambahan dari persyaratan yang kurang, KPU kan tentu tidak punya pilihan untuk meloloskan. Karena kita harus tahu tahapan pilkada itu punya timeline yang sangat ketat dan KPU harus patuh dan taat pada itu. Ya, baik. Kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan ini. Pak Dimam Abror, Anda masih bergabung bersama kami? Dengar. Iya, baik. Iya. Iya, Rizka, tadi Anda saya sudah mendengar mendengar suara Anda, apa ya. yang sudah disampaikan oleh Komisioner KPU dan juga dari Perludem begitu, bahwa memang ada syarat yang memang dinyatakan tidak tepat begitu ya, atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pak Dimam, kami mohon maaf, kami harus mengakhiri perbincangan dengan Anda malam hari ini di Talk to iNews. Namun kami ucapkan terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Talk to iNews, dan semoga tidak mematahkan semangat Anda begitu ya untuk terus bisa mengikuti proses pilkada ini dengan sempurna. Terima kasih Pak Dimam, selamat malam. Dan pemirsa, Talk to iNews masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Dan pemirsa, kami harus mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini, dan memang ada beberapa proses yang harus dilakukan secara seksama begitu ya bagi para calon wali kota dan juga calon wali kota. Namun jika memang ada drama, ada skenario yang dilakukan, tentu saja harus diklarifikasikan terlebih dahulu. Namun saya juga harus ucapkan terima kasih. Kita harus mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf. Baik. Dan tentu saja pemirsa, Talk to iNews masih akan kembali hadir lagi di hari Jumat. Saya Rizka Indah pamit. Terima kasih. Selamat malam.